selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lause Fun Fun, Lause Vivi dan juga Lause Siska yang akan menemani kalian beribadah pagi ini. Lause Fun Fun berharap kalian tetap bersemangat, tetap sukacita, tetap tetap sehat gitu ya. Dan Lause Fun Fun tahu anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan, bukan? Sudah siap, sudah mandi? Sudah sarapan? Pasti sudah semua. Sekarang kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita bernyanyi. Minta Lause Vivi membuka kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, untuk mengagumi bahwa karya Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan kami siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Anak-anak, seperti tadi Lause Vivi berdoa, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, aku pun juga mau ikut menari dan ikut bernyanyi buat Tuhan. Siap ya? Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, aku pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan. Aku pun bernyanyi, katakan shalala, shalala, haleluya, shalala, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Sekali lagi ya, kita mau bilang sehangat mentari pagi, seindah harum bunga, aku juga mau menari buat Tuhan. Mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, aku pun menari. Kulihat sekelilingku, aku pun terkagum, betapa hebatnya Tuhan. Aku pun bernyanyi, katakan shalala, shalala, haleluya, shalala, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Shalala, shalala, haleluya, shalala, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu selamanya. Memuji-Mu, memuji-Mu selamanya, memuji-Mu, memuji-Mu selamanya. Iya, selama kita masih bernafas, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan itu hebat. Kalau anak-anak dengarkan cerita, selama ini anak-anak dengarkan cerita tentang Israel ya, bangsa Israel, bagaimana dia ditolong oleh Tuhan, bagaimana Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar itu menolong dia. Wah, Tuhan kita memang luar biasa, Tuhan kita memang keren. Gak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Yuk kita mau naikkan pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat,
mau bilang bahwa Tuhan itu kuat, Tuhan itu hebat, dan Tuhan itu besar. Dialah Tuhanku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Ya, mana ada sih Tuhan kita yang punya tandingan, Tuhan kita yang paling hebat ya Rasa-rasa. Nah, itulah Tuhanku dan Tuhanmu. Anak-anak, hari ini kita juga akan kembali mendengarkan cerita tentang kehebatan Tuhan kita. Wah, cerita apa ya? Nanti kan. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta tolong Tuhan membuka telinga kita karena kita mau dengar suaranya Tuhan. Bapa, aku datang kepadamu. Aku mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan aku mau mendengar firman-Mu supaya aku semakin mengenal-Mu. Bapa, aku datang padamu. Anak-anak boleh duduk. Bapa, aku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku. Ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Mari dengan sikap doa kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku. Ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Mintalah Siska berdoa untuk pemberitaan firman. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Sekarang tiba saatnya kami buat mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan yang diajarkan oleh lause kami. Tolong Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah. Ajar kami juga taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Semangat hari ini? Lause hari ini sangat bersemangat. Lause mau pergi berperang. Anak-anak, ada yang suka nggak nonton film perang? Seperti yang sedang rame ya, Mulan. Atau ada yang suka main game perang-perangan? Kita bisa mencari senjata-senjata di situ, mengatur strategi perang yang paling jitu. Senangnya melihat tokoh yang kita andalkan mengalahkan musuhnya dengan senjata andalannya. Hari ini firman Tuhan kita akan menceritakan tentang perang dan strategi perang yang aneh dan unik. Pengen tahu? Yuk kita ikuti. Ya, anak-anak, bangsa Israel sudah begitu dekat dengan tanah perjanjian yang namanya apa yo? Kanaan. Mereka sudah semangat sekali, gak sabar pengen masuk ke sana. Tapi Yosua belum bisa bawa mereka masuk. Masalahnya di sana tanah itu sudah ada yang menempati. Masih ingat nggak cerita tentang 2 orang pengintai yang disuruh Yosua melihat-lihat di tanah Kanaan? Mereka dikejar, mau ditangkap dan dibunuh mungkin ya, kalau tidak diselamatkan oleh Rahab. Anak-anak, orang-orang di sana di Kanaan nggak kenal sama Allahnya bangsa Israel. Mereka nggak tahu, nggak mau peduli bahwa tanah itu dijanjikan Tuhan untuk orang Israel. Kami nggak kenal, kami pertahankan tanah ini. Bahkan mereka memperkuat benteng pertahanannya, yaitu tembok Yeriko. Anak-anak, hal ini membuat Yosua sedikit takut, ragu, gentar. Dia pikir, apakah aku bisa memimpin bangsa ini masuk ke Kanaan? Bisakah aku? Satu hari Yosua berpikir, aku akan mengintai ke dekat sana, dekat Yeriko. Aku mau lihat kekuatan musuh, seberapa besar peluang kami untuk menang. Yosua pergi. Dia pergi sendiri karena dia tidak mau orang-orangnya atau pasukannya terpengaruh dengan kegentaran hatinya. Dia mengendap-endap. Sudah dekat ke Yeriko. Ternyata dia tidak sendiri. Dia lihat seseorang di depan sana, berdiri dengan gagahnya dan pedang terhunus di tangannya. Yeriko mengirimkan orangnya, atau siapa itu? Yosua waspada. Dia penasaran, dia mendekati pelan-pelan dengan waspada. Dan dia bertanya, siapa kau? Kawankah atau lawankah? Apa jawab orang itu, anak-anak? Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Aku datang sekarang. Yosua begitu gentar, dia sujud menyembah. Lalu berkata, apa yang Tuhan ingin katakan pada hamba-Mu ini? Anak-anak, orang itu menjawab, tanggalkan kasutmu. Tempat engkau berdiri adalah kudus. Yosua segera melakukannya, dia tanggalkan kasutnya. Anak-anak, Tuhan tahu isi hati dan pikiran Yosua yang sedang gentar dan takut. Makanya dia datang, dia menyatakan kehadirannya lewat panglima bala tentara Tuhan. Yosua begitu senang. Wah, Tuhan ada. Hatinya teguh kembali, semangat lagi. Dan dia siap, dia percaya lagi, aku akan memimpin bangsaku ke tanah Kanaan. Yang benar, anak-anak. Besoknya Tuhan berfirman. Tuhan bukan hanya menyatakan kehadirannya, tapi dia datang. Dia berfirman pada Yosua. Dia atau Tuhan mau mengatur strategi perang untuk bangsa Israel. Begini kata Tuhan. Kamu harus mengelilingi tembok Yeriko. Pasukanmu, prajurit yang bersenjata, di depan. Lalu di belakangnya 7 orang imam
membawa tanduk domba, sangkakala tanduk domba. Di belakangnya lagi imam yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan ditutup oleh barisan penutup. Kalian harus mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari berturut-turut 1 kali. Ingat berapa kali? 1 kali selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 kalian kelilingi tembok itu 7 kali. Berapa kali anak-anak? 7 kali. Dan selama 6 hari tidak boleh bersuara. Berjalan saja keliling. Tutup mulutnya. Gak boleh ngobrol. Hanya suara sangkakala yang ditiup. Yosua mengatakan ini pada bangsa Israel. Bangsa Israel agak-agak ragu, tapi mereka harus taat sama Tuhan. Mereka belajar taat dan percaya. Dan benar, pada harinya tiba, mereka berjalan berbaris mengelilingi tembok itu. Jalan keliling, penjaga tembok Yeriko melihat, "Hei, lihat, pasukan musuh datang," kata penjaga yang di tembok Yeriko. Mereka lihat, mereka siap-siap, tapi kok tidak ada pergerakan, cuma jalan keliling 1 kali, lalu pulang. Penjaga di atas heran, "Hah? Apa-apaan ini? WK. Mungkinnya begitu kalau WA ya. Mereka mentertawakan. Tapi bangsa Israel harus patuh sama Tuhan. Nah, besoknya datang lagi. Hari yang kedua mereka keliling berapa kali? 1 kali tetap keliling. Penjaganya lihat lagi. Aneh ya. Mereka cuma keliling doang. Sudahlah biarin saja. Nah, anak-anak keliling 1 kali, balik lagi ke kemah. Hari ketiga sama 1 kali keliling, tapi musuh sepertinya mulai waspada. Mereka lihat, apa-apaan ini? Mungkin pasukan Israel di bawah sana mencari celah di tembok kita. Mungkin mereka cari mana nih yang bisa ditembus. Nah, mereka juga sama. Kita juga siap-siap ya. Hari keempat sama, keliling lagi 1 kali. Di belakang tembok itu prajurit Kanaan mungkin sedang menambal yang kira-kiranya temboknya rapuh. Wah, sekarang jangankan bangsa Israel, semut pun nggak bisa tembus, kecuali merayap ke atas, kata mereka ya. Anak-anak, perang yang aneh, cuman keliling doang. Sudah hari keberapa? Yo, hari ke-5. Mereka keliling berapa kali? 1 kali. Keliling 1 kali. Hari ke-6 1 kali juga mereka keliling. Mulai banyak penjaga di Kanaan yang melihat keluar tembok ini. Lihat keluar. Aneh ya. Mereka sama-sama merasa heran. Bangsa Israel pulang kembali ke kemahnya dan diiringi tatapan penjaga tembok Yeriko yang keheranan. Malam itu Panglima Yosua mengingatkan, "Pasukanku, besok hari ke-7. Siap-siap. Tuhan mengatakan kita kelilingi tembok itu 7 kali. Dan pada ke-7 kalinya, kalian dengar, saat kalian mendengar suara sangkakala berbunyi panjang, kalian bersorak sekuat-kuatnya, kita hancurkan musuh kita." Ingat, cuma bersorak. Kenapa cuma bersorak? Karena Tuhan yang akan meruntuhkan benteng itu untuk kita. Ingat, kata Yosua, semuanya semangat. Mari kita cepat-cepat tidur. Kita bisa bangun besok lebih pagi. Dan benar, besoknya mereka bangun lebih pagi, semangat sekali. Mereka membawa senjatanya seperti kemarin, keliling 1 kali. Berapa kali sekarang? 2 kali. 3 kali. Belum ada tanda-tanda ya? 4 kali. 5 kali. 6 kali. Masuk putaran 7. Anak-anak berdiri.
kita akan lihat Tuhan menghancurkan tembok itu untuk kita. Yang di rumah berdiri ya, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya! Semuanya teriak anak-anak. Dan ternyata benar, Tuhan meruntuhkan tembok itu. Runtuh semuanya. Mereka maju bergerak. Mereka menyerang Kanaan. Yeriko porak-poranda, hancur lebur. Tidak ada yang bisa mengelakkan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatalkan janji Tuhan. Tanah Kanaan untuk Israel. Mereka hancurkan semua. Yang mereka bawa cuma emas, perak, barang-barang besi dan tembaga. Dan ingat, rumah itu ada Rahab di sana. Rahab dan orang-orang yang beserta dengan dia diselamatkan. Hari itu kemenangan besar terjadi karena Tuhan. Bangsa Israel dapat mengalahkan Yeriko karena Tuhan. Tuhan yang berperang bagi mereka. Begitulah Tuhan menolong bangsa Israel melewati masalah mereka, melewati kesulitan mereka, melewati hal-hal yang mereka hadapi, yang mereka anggap sangat kuat. Tuhan runtuhkan. Di saat mereka percaya dan taat, mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan berperang bagi mereka. Seperti itu juga kita semua anak-anak. Saat kita menghadapi masalah, kita belajar mengandalkan Tuhan. Saat kita kesusahan, ingat ada satu ayat di dalam Alkitab yang akan jadi ayat hafalan kita hari ini. Semuanya berdiri. Saat kita menghadapi kesusahan, kita ingat ayat ini ya. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya ia berkuasa. Sekali lagi ya. Langsung taruh ini dulu ya. Oke. Siap. Berdiri semuanya. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya ia berkuasa. Tuhan kita Maha Kuasa. Amin. Senangnya kita punya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tahu isi hati kita. Yang selalu memperhatikan kita semua. Kita hanya perlu taat dan percaya pada kekuatan Tuhan yang tidak tertandingi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk cerita hari ini. Cerita yang kembali menguatkan kami. Mungkin Tuhan saat-saat ini kami merasa kesusahan, kesulitan di dalam keseharian kami. Mungkin orang tua kami yang menghadapi kesulitan. Tapi biarlah Tuhan melalui cerita pada hari ini kami boleh mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah pencipta kami, Engkaulah pelindung kami, Engkau pemelihara kami. Ajar kami untuk taat dan percaya. Itu saja Tuhan yang kami akan kerjakan. Karena Tuhanlah yang mengerjakan semuanya bagi kami. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat anak-anak. Sampai jumpa dengan Lause di cerita minggu depan. Wah, Allah kita hebat ya. Hebat ya Lause ya. Wah, keren banget, kuat banget, hebat banget. Yosua tidak mungkin bisa merobohkan tembok tanpa bantuan Allah. Karena Allah, maka tembok Yeriko bisa runtuh. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Allah kita. Yuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
menandingi Allah kita karena Dia hebat, Dia kuat, dan Dia besar. Anak-anak yang mau memberikan persembahan, silakan anak-anak minta tolong papi dan mami boleh mentransfer ke nomor rekening BCA yang sudah anak-anak catat pastinya ya, karena tiap minggu Love Seven Fun sudah umumkan. Atau bagi anak-anak yang mungkin papi mami kesulitan untuk mentransfer, bisa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop persembahan, nanti bisa diberikan kepada lose-lose yang anak-anak temui. Siapa aja, bisa lose Vivi, lose Siska, lose Fun Fun, lose Lia, siapapun lose-lose yang anak-anak temui bisa dititipkan. Ya, mari kita belajar memberi karena Allah terlebih dahulu memberkati kita dan memberikan banyak anugerah kepada kita. Yuk belajar memberi dengan sukacita. Baik anak-anak, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami percaya kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami bermain, ketika kami belajar, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus taat kepada papi dan mami kami di rumah. Tuhan juga tolong papi dan mami di dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kesabaran, berikan mereka berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa supaya Indonesia boleh sembuh dari pandemi. Kami ingin kembali bersekolah seperti dulu, boleh bermain bersama dengan teman-teman seperti dulu. Karena itu kami memohon Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar. Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu melampaui pikiran kami. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan tolong kami, biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pesan Love Seven Fun, Love Vivi, Love Siska, dan semua lose-lose, anak-anak tetap taat sama papi dan mami, terlebih kepada Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, rajin-rajin belajar, dan jangan lupa terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Love Seven Fun di sini. Love Vivi, Love Siska. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dah.